Halo teman-teman, kembali lagi bersama di LNF Trilogy. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Snowpiercer yang dirilis pada tahun 2013. Dan kalau sudah siap, mari kita mulai. Film berlatar di masa depan, di mana manusia hampir punah. Semua permukaan bumi tertutup salju yang turun tanpa henti. Cuaca dingin yang ekstrim membuat banyak orang terbunuh, dan hanya sebagian kecil manusia yang selamat. Mereka hidup di atas sebuah kereta raksasa yang berjalan tanpa henti selama 17 tahun, sejak bumi tidak bisa lagi dihuni. Dan di dalam kereta itu, bercerita dari sudut pandang kelompok manusia yang tinggal di gerbong paling belakang kereta. Di sini, hanya ada orang-orang biasa, rakyat jelata yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan. Setiap hari, mereka hanya makan makanan yang itu-itu saja. Rasanya tak enak, tapi itu satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Kehidupan mereka penuh penderitaan, dengan tempat tidur bertumpuk-tumpuk dan perlakuan kasar dari petugas yang bertugas. Kereta ini yang disebut Bahtera dimiliki oleh Mr. Wilford, yang juga merupakan masinis kereta tersebut. Orang-orang di gerbong belakang belum pernah sekalipun bertemu langsung dengan Mr. Wilford, karena memang mereka tidak diizinkan untuk berpindah ke gerbong depan. Di gerbong belakang, ada seorang pria bernama Curtis yang menjadi ketua kelompok. Ada juga Gilliam, seorang sesepuh yang sudah dianggap seperti ayah bagi Curtis. Mereka semua sedang merencanakan revolusi besar-besaran. Rencana mereka adalah memberontak dan bergerak menuju gerbong depan. Curtis dan Gilliam sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat detail, termasuk formasi untuk merebut gerbong-gerbong yang mereka lewati. Tujuan pertama mereka adalah mencari seorang pria Jepang bernama Namgong yang dipenjara di salah satu gerbong. Namgong adalah satu-satunya orang yang bisa membuka pintu gerbong berikutnya. Tanpa dia, segala usaha kelompok ini akan sia-sia. Suatu ketika, seorang wanita suruhan Mr. Wilford datang ke gerbong belakang untuk membawa seorang anak kecil yang sudah dipilih berdasarkan ukuran tubuhnya. Hal ini memicu kemarahan Curtis dan semakin memperbesar keinginan untuk melakukan revolusi. Bukan hanya Curtis, hampir semua orang di gerbong belakang merasa tak tahan dengan kehidupan mereka yang menderita. Akhirnya, pemberontakan pun dimulai. Mereka saling membantu untuk mengangkat pipa panjang yang telah mereka siapkan sebelumnya. Pipa itu digunakan untuk menahan pintu agar tidak tertutup, dan akhirnya mereka berhasil mencapai gerbong tempat Namgong di penjara. Ternyata Namgong tidak sendirian. Di sebelahnya ada putrinya yang berusia 17 tahun, dan sejak lahir, dia telah hidup di dalam kereta. Namgong dan putrinya sepakat untuk membantu, tetapi mereka meminta imbalan, yaitu krono, sebuah limbah industri yang bisa memicu halusinasi. Kelompok Curtis pun sepakat untuk memberikan imbalan itu. Pintu gerbong pertama akhirnya terbuka, namun di dalamnya tidak ada siapapun. Orang-orang sudah melarikan diri lebih dulu ke depan. Setelah itu, sinar matahari masuk melalui jendela kereta, dan mereka melihat keadaan luar yang sudah lama tak mereka lihat. Di luar, daratan masih tertutup salju tebal, dan salju terus turun menutupi semuanya. Hanya ada sedikit tanda-tanda kehidupan yang pernah ada di sana. Gerbong selanjutnya akhirnya dibuka, dan tak lupa, krono diberikan oleh Curtis kepada Namgong dan putrinya sebagai imbalan. Ternyata tempat yang mereka tuju adalah tempat produksi makanan yang setiap hari mereka makan. Di sana, mereka menemukan kenyataan mengejutkan. Makanan itu berasal dari sampah dan ikan busuk yang diproses kembali. Hal ini semakin memicu kemarahan Curtis, yang semakin tidak tahan dengan apa yang terjadi di dunia mereka. Setelah berjuang keras, Namgong akhirnya berhasil membuka pintu gerbong berikutnya. Namun, begitu pintu terbuka, mereka disambut dengan banyak orang bersenjata lengkap, dengan Mason, seorang wanita yang memerintah mereka. Pertempuran pun tak terhindarkan. Setelah perkelahian usai, Curtis berhasil mengalahkan Mason dan berjanji akan membantunya serta kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan menuju gerbong terdepan, tempat Mr. Wilford berada. Namun, tidak semua orang ikut dalam perjalanan ini, hanya sebagian kecil yang mengikuti. Di gerbong berikutnya, mereka menemukan tanaman hijau yang tumbuh subur. Ini adalah pemandangan yang sangat jarang bagi mereka, karena sudah lama bumi dilanda kehancuran. Mereka merasa takjub.
karena ini adalah pertama kali mereka melihat tanaman sejak bumi hancur. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan ke gerbong yang lebih mengejutkan, akuarium yang sangat besar. Namun, ini berada di dalam kereta. Mereka semua terpesona dengan keindahannya. Di sana juga ada restoran kecil yang hanya menyajikan sushi, dan bagi mereka ini adalah makanan yang sangat lezat. Namun setelah kenyang, mereka kembali menyadari kenyataan di luar sana, daratan yang membeku. Tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup di luar kereta. Mereka semua termenung, merasa semakin terasing dengan dunia di luar. Dan gerbong berikutnya memperlihatkan bagaimana daging-daging diproduksi. Ini menambah rasa heran dan takut dalam diri mereka. Karena mereka mulai mempertanyakan sumber daya apa yang mereka makan selama ini. Lalu, mereka beralih ke gerbong yang lebih mengejutkan lagi. Ada sekolah tempat anak-anak diajarkan untuk memuja Wilford layaknya seorang Tuhan. Anak-anak tersebut tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan mereka sangat menyayangi Wilford. Beberapa tahun sebelumnya, ada kelompok yang mencoba melarikan diri dari kereta dan berakhir membeku di luar. Anak-anak itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana dunia luar begitu berbahaya. Lalu di gerbong selanjutnya, mereka menemukan kamar-kamar mewah yang terlihat seperti milik orang kaya. Ini adalah tempat-tempat yang berbeda jauh dari tempat mereka tinggal di gerbong belakang. Lalu, mereka bergerak lagi dan masuk ke restoran bintang 5 dengan makanan-makanan mewah. Semua ini terasa begitu asing bagi mereka yang selama ini hidup dalam kekurangan. Perjalanan pun terus berlanjut. Mereka semakin mendekati gerbong terdepan, namun mereka juga semakin terdesak. Tentara Wilford yang selamat dari serangan revolusi masih mengejar mereka, dan waktu semakin sempit. Curtis dan teman-temannya tahu mereka harus bergerak cepat, karena setiap detik sangat berharga dalam pertempuran mereka menuju akhir perjalanan ini. Setelah melalui pertempuran sengit, sebagian besar kelompok Curtis gugur. Hanya tinggal Curtis, Namgong, dan putrinya yang tersisa. Mereka melanjutkan perjalanan ke gerbong terdepan dengan penuh amarah dan tekad untuk mengakhiri perjalanan mereka. Setelah melewati berbagai gerbong yang penuh dengan kejutan, mereka akhirnya sampai di gerbong terakhir, tempat mesin kereta itu berada. Hanya ada satu pintu lagi yang harus dibuka untuk bertemu dengan Wilford, pemilik bahtera kereta itu. Namun, saat mereka hampir sampai, Namgong tiba-tiba menolak untuk membuka pintu menuju ruangan Mr. Wilford. Dia malah ingin membuka pintu yang menuju keluar kereta, karena ia yakin bahwa salju di luar sudah mulai mencair. Ini terjadi setelah ia melihat pesawat di luar yang sebelumnya nyaris tak terlihat karena tertutup salju. Namgong merasa mungkin ada harapan di luar sana. Ketika Namgong berusaha meledakkan pintu keluar, seorang wanita datang dari ruangan Wilford dan menembaknya. Wanita itu kemudian mempersilahkan Curtis untuk masuk dan bertemu dengan Mr. Wilford. Disinilah akhirnya mereka tiba di gerbong terdepan yang mengendalikan seluruh kereta. Di dalam sana, Mr. Wilford mengungkapkan seluruh rencana yang terjadi. Revolusi yang dilakukan oleh Curtis dan kelompoknya ternyata sudah direncanakan sebelumnya oleh Wilford bersama dengan Gilliam yang selama ini bertindak sebagai sesepuh dan teman Curtis di gerbong belakang. Ternyata Gilliam dan Wilford telah bekerja sama untuk menjaga kestabilan kereta ini. Mereka sudah merencanakan revolusi ini untuk melihat siapa yang mampu bertahan dan melanjutkan peran mereka. Wilford menjelaskan bahwa Curtis sebenarnya diharapkan untuk menjadi penerus Wilford dan melanjutkan pekerjaannya, menjaga agar kereta tetap berjalan. Namun Curtis menolak tawaran itu. Dia tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang telah menghancurkan banyak kehidupan. Sementara di bawah lantai, Curtis menemukan seorang anak kecil yang dulu diambil paksa oleh Wilford. Sehingga Curtis menyelamatkan anak tersebut. Dan dengan Namgong yang siap meledakkan kereta, mereka berusaha menghancurkan mesin yang menjadi inti dari kereta itu. Namun, ketika mereka mencoba menutup pintu gerbong depan, pintu itu rusak dan tidak bisa ditutup. Akhirnya mereka semua tewas. Hanya putri Namgong dan seorang anak laki-laki yang diselamatkan oleh Curtis yang selamat. Mereka berdua adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari kereta dan menginjakkan kaki di daratan yang sudah lama terabaikan. Di luar, mereka bertemu dengan seekor beruang yang mengamati mereka dari jauh. Nah, itu dia keseluruhan alur cerita film Snowpiercer, sebuah film yang menceritakan tentang sebuah bahtera kereta yang menyelamatkan sisa-sisa umat manusia di tengah kepunahan akibat salju yang turun tak henti-henti. Beberapa orang berpikir bahwa beruang ini bisa menjadi simbol kehidupan baru yang mulai berkembang di bumi,
karena salju mulai mencair dan cuaca semakin bersahabat. Namun ada juga yang beranggapan bahwa beruang ini menjadi simbol kehancuran yang mengancam kehidupan mereka. Bisa jadi, beruang ini adalah tanda bahwa mereka akan dimangsa, mengakhiri harapan terakhir umat manusia untuk bertahan hidup. Buat kalian yang punya film lain yang ingin dibahas atau ada kritik dan saran, jangan ragu untuk komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.